Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fida Ayu Pratama dengan NIM B1 B1222059, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tata kelola keuangan pemerintahan yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Saputra. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul pengaruh pajak, di mana pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan nasional. Pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu negara. Karena peranannya sangat sentral dan penting dalam suatu negara, masyarakat sebagai warga negara hendaknya paham tentang pentingnya membayar pajak dan mengerti bagaimana melaksanakan hak dan kewajibannya terkait dengan pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik terhadap efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan Fiksus yang melayani kebutuhan wajib pajak. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat secara finansial mampu untuk membayar pajak. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan di daerah. Di antaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan restribusi. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah. Di samping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang penerimaan pajak yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sini terdapat dua rumusan masalah yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pajak terhadap produksi total, dan yang kedua, bagaimana pengaruh pajak terhadap komposisi reproduksi. Materi yang pertama yaitu pengaruh pajak terhadap produksi total. Pengaruh pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja, tabungan, dan investasi. Kemudian, lebih jauh lagi kita melihat pengaruh-pengaruh pajak terhadap kerja, tabungan, dan investasi melalui kemampuan dan keinginan, yaitu kemampuan dan keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Apabila investasi dapat diarahkan dengan baik, maka dapat disimpulkan bahwa membuat pekerjaan lebih produktif. Investasi ini dapat berupa investasi material maupun investasi kemanusiaan atau material investment maupun human investment. Investasi material memberikan kepada para pekerja alat-alat material untuk dapat bekerja lebih produktif dan lebih efisien. Investasi ini dapat berbentuk bangunan, mesin, alat angkutan, tenaga listrik, dan sebagainya. Sedangkan investasi dalam bidang kemanusiaan akan dapat membuat para pekerja lebih efisien sebagai salah satu faktor reproduksi. Investasi dalam bentuk ini dapat mengadakan investasi tidak begitu sederhana seperti yang dibayangkan oleh orang-orang pada umumnya. Perlu ditambahkan di sini bahwa hanya pajak yang mempunyai sifat dikenakan secara terus-menerus akan berpengaruh terhadap keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan. Perlu ditambahkan di sini bahwa hanya pajak yang mempunyai sifat dikenakan secara terus-menerus akan berpengaruh terhadap keinginan bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan, yaitu yang pertama semua jenis. Pajak bagi sebagian besar orang bukan menimbulkan suatu
disinsensitif untuk bekerja, melainkan dapat menimbulkan suatu insentif untuk bekerja sehingga menyebabkan mereka lebih giat bekerja daripada kalau tidak adanya pajak akan menimbulkan suatu disinsentif baik untuk mengadakan tabungan maupun mengadakan investasi. Yang kedua, pajak-pajak khusus. Artinya, pengaruh pajak tertentu dan perubahan akan memberikan insentif yang besar atau tidak tergantung sebagian pada sifat pajak itu sendiri dan sebagaimana lainnya tergantung pada reaksi wajib pajak terhadap perubahan pajak tersebut. Yang ketiga, pajak netral. Seperti yang sekarang kita lihat bagaimana pengaruh masing-masing pajak secara khusus terhadap keinginan untuk bekerja dan menabung. Bagaimana bentuk kelas statistik pemerintah wajib pajak. Yang keempat, kemauan kerja meningkat. Yang kelima, pajak yang bersifat disinsensitif. Materi yang kedua yaitu pengaruh pajak terhadap komposisi reproduksi. Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu pajak yang dimaksud untuk sebanyak mungkin dapat menggeser penggunaan faktor produksi dari penggunaan yang satu kepada penggunaan yang lain yang tidak efisien. Penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang maksimum menuju ke arah penggunaan yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit pajak yang dikenakan. Pajak yang dapat menyebabkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor-faktor produksi terutama adalah pajak yang dikenakan terhadap keuntungan-keuntungan yang tidak diharapkan, peningkatan nilai tanah, dan juga pajak yang dikenakan pada monopolis yang ternyata tidak mengakibatkan diubahnya jumlah dan harga barang yang dihasilkan oleh seseorang monopolis tersebut. Oleh karenanya, sering disarankan dalam teori bahwa kalau elastisitas permintaan akan barang yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang itu tinggi, maka sebaiknya dikenakan pajak yang paling ringan. Sedangkan kalau elastisitas permintaan akan barang yang dihasilkan oleh suatu kegiatan itu rendah, maka sebaiknya pajak yang dikenakan itu lebih berat. Ini semua dimaksudkan agar pengaruh dari pajak yang dikenakan itu tidak banyak berbeda satu sama lain terhadap penggunaan faktor-faktor produksi yang ada. Pajak yang dimaksudkan untuk sebanyak mungkin dapat menggeser penggunaan, yaitu faktor produksi dari penggunaan yang satu ke penggunaan yang lain lebih efisien. Contohnya, pajak yang dikenakan pada minuman keras dan barang-barang mewah diharapkan bahwa akibat dari pengenaan pajak itu akan mengurangi konsumsi masyarakat meminum minuman keras dan akan menurunkan konsumsi barang-barang mewah sehingga akan terjadi pergeseran penggunaan faktor-faktor produksi dari sektor produksi barang mewah atau sektor impor barang mewah ke sektor produksi barang-barang esensial dan impor barang-barang esensial. Akibatnya akan terjadi perpindahan faktor produksi dari kota besar ke kota-kota kecil. Karena adanya pajak yang dikenakan pada institusi yang akan didirikan di kota-kota besar, yaitu yang pertama, pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seringkali terjadi adanya distribusi pendapatan yang kurang atau tidak merata, sehingga aspek distribusi atau pemerataan dikorbankan. Alasan yang diberikan oleh teori ini ialah bahwa dengan distribusi pendapatan yang tidak merata berarti ada golongan yang kaya dan ada golongan yang miskin dalam suatu perekonomian. Teori ekonomi makro tersebut dapat diketahui bahwa dengan semakin tinggi pendapatan, maka semakin rendah hasrat untuk mengadakan konsumsi tambahan. Sehingga dapat diharapkan bahwa kelompok kaya inilah yang sanggup membentuk tabungan dan kemudian mengadakan investasi.
Beberapa akibat yang timbul dari adanya pajak penghasilan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan lapangan pekerjaan. Yang kedua, tabungan. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu pajak merupakan salah satu pendapatan nasional. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga mempengaruhi produksi total dalam hal kemampuan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi, serta kemauan untuk Pajak juga mempengaruhi komposisi produksi dalam hal distribusi pendapatan dan struktur pajak terhadap keinginan untuk bekerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh pajak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.